Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Listiani Dita. Dalam kesempatan ini saya akan berbagi informasi tentang teori kepemimpinan kontingensi menurut Fred Edward Fiedler, yaitu salah satu peneliti psikologi industri dan organisasi terkemuka di abad ke-20. Yuk, langsung kita bahas apa itu teori kepemimpinan kontingensi menurut Fiedler. Teori kontingensi menganggap bahwa kepemimpinan adalah suatu proses di mana kemampuan seorang pemimpin untuk melakukan pengaruhnya tergantung dengan situasi tugas kelompok, daripada gaya kepemimpinan, kepribadian, dan pendekatan yang sesuai dengan kelompoknya. Dengan kata lain, menurut Fiedler, seorang menjadi pemimpin bukan hanya karena sifat-sifat dan kepribadiannya, tetapi karena berbagai faktor situasi dan adanya interaksi antara pemimpin dan situasinya. Tinggi rendahnya prestasi kerja satu kelompok dipengaruhi oleh sistem motivasi dari pemimpin dan sejauh mana pemimpin dapat mengendalikan dan mempengaruhi situasi tertentu. Asumsi sentral teori ini adalah kontribusi seorang pemimpin pada kesuksesan kinerja kelompoknya ditentukan oleh dua hal. Yang pertama, karakteristik pemimpin atau leadership style. Yang kedua, berbagai kecocokan situasi atau situational favorableness. Berbicara tentang variabel karakteristik pemimpin, menurut Fiedler ada dua gaya kepemimpinan dasar. Apa saja itu? Yang pertama, pemimpin berorientasi tugas. Para pemimpin ini memiliki kecenderungan yang kuat untuk menyelesaikan pekerjaan tanpa peduli hubungan atau ikatan mereka dengan pengikut mereka. Mereka tentu saja beresiko gagal menyampaikan pesan, karena mereka tidak cukup terlibat dengan orang-orang di sekitar mereka. Yang kedua, pemimpin berorientasi hubungan. Para pemimpin ini lebih peduli tentang kredibilitas emosional dengan orang-orang yang bekerja dengan mereka, tetapi terkadang merugikan tugas dan hasil. Pada paparan ini, kepemimpinan dan teori kontingensi Fiedler juga dilihat dari tiga variabel situasi. Yang pertama adalah task structure. Keadaan tugas yang dihadapi, apakah tugas itu terstruktur atau tidak terstruktur. Yang kedua, leader-member relationship. Hubungan antara pemimpin dengan bawahannya, apakah kuat? Hal ini ditandai dengan rasa saling percaya atau saling menghargai. Yang ketiga, position power, ukuran aktual pemimpin, yang ditentukan oleh beberapa power, yaitu yang pertama ada legitimate power, adanya kekuatan legal pemimpin. Yang kedua adalah kekuatan yang berasal dari imbalan yang diberikan pemimpin, atau reward power. Yang ketiga adalah coercive power, kekuatan pemimpin dalam memberikan ancaman. Yang keempat, expert power, kekuatan yang muncul karena keahlian pemimpinnya. Yang kelima, referent power, kekuatan yang muncul karena bawahannya menyukai pemimpinnya. Yang keenam, information power, pemimpin mempunyai informasi yang lebih dari bawahannya. Baiklah teman-teman, untuk mengukur tingkat gaya kepemimpinan dengan teori kontingensi Fiedler yaitu menggunakan skala pengukur Lees-Freiberg-Coworker, yaitu suatu skala yang terdiri dari 16 butir skala bipolar. Skor yang diperoleh menggunakan jarak psikologis yang dirasakan oleh pemimpin antara dia sendiri dengan rekan kerja yang paling tidak disenangi. Skor LPC yang tinggi menunjukkan bahwa pemimpin melihat rekan kerja yang paling tidak disenangi dalam suasana yang menyenangkan. Dikatakan bahwa pemimpin dengan skor LPC yang tinggi ini berorientasi ke hubungan atau relationship oriented. Sebaliknya, skor LPC yang rendah menunjukkan derajat kesiapan pemimpin untuk menolak mereka yang dianggap tidak dapat bekerja sama. Pemimpin demikian lebih berorientasi ke terlaksananya tugas atau task oriented. Jadi, apa kesimpulannya? Fiedler menyimpulkan bahwa pemimpin dengan skor LPC rendah atau pemimpin yang berorientasi ke tugas cenderung untuk berhasil paling baik dalam situasi kelompok baik yang menguntungkan maupun yang sangat tidak menguntungkan pemimpin. Pemimpin dengan skor LPC tinggi atau pemimpin yang berorientasi ke hubungan cenderung untuk berhasil dengan baik dalam situasi kelompok yang sederajat dengan keuntungannya. Siapakah contoh pemimpin yang menggambarkan teori kontingensi Fiedler ini? Fiedler mengatakan tantangan kepemimpinan tertentu lebih sesuai dengan satu gaya atau sesuai dengan situasi yang ada. Menurut pengamatan saya, sosok tersebut adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman. Ini terlihat pada awal tahun 2020, Erzaldi Rosman mampu mengendalikan situasi pandemi. Saat kasus pandemi COVID-19 berada pada titik yang tinggi di Indonesia, sebagai pemimpin tertinggi di level daerah, perannya sebagai gubernur sangat piawai dalam menjaga stabilitas kondisi masyarakat Bangka Belitung. Saya mengapresiasi kerja provinsi-provinsi, Bapak Ibu sekalian, para gubernur,
Dan dalam penanganan COVID, ini dari seluruh parameter yang kita miliki, Bangka Belitung juga masuk, ini yang 5 besar yang baik. Gagasan cepat dalam penanganan dan pencegahan COVID-19 dengan memaksimalkan peran dan kerjasama antara tim satuan tugas yang dispesifikan kembali menjadi Satgasus Tracing dan Tracking, Satgas Vaksin, Satgas Isoter, dan Satgas Oksigen, aparat setempat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Ini membuat Kepulauan Bangka Belitung masuk ke dalam 5 besar penanganan COVID-19 terbaik se-Indonesia pada tahun 2020 dengan tingkat kesembuhan COVID-19 mencapai 83%. Nah, demikian penjelasan mengenai teori kontingensi Fiedler. Semoga informasi ini menjadi salah satu referensi untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.